Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di kelas K3. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai identifikasi dan pengendalian potensi bahaya di laboratorium. Oke, mungkin sebagian dari teman-teman saat ini telah bekerja dan bekerjanya bukan di dalam laboratorium, namun sebenarnya pekerjaan di laboratorium maupun pekerjaan di bidang lain yang kasus kaitannya dengan analisis dan pelayanan terhadap masyarakat itu tidak jauh berbeda. Oke, pekerja laboratorium siapa sih yang dimaksud dengan pekerja laboratorium? Itu adalah pekerja yang bekerja di dalam laboratorium yang tugasnya adalah biasanya untuk menentukan ataupun mengkarakterisasi sebuah material maupun sampel ataupun yang lainnya, dan juga dia bertanggung jawab terhadap proses pemeliharaan alat yang ada dalam laboratorium tersebut. Nah, kemudian apa saja sih bahaya-bahaya yang sering ataupun mengintai dari pekerja laboratorium ini? Yang jelas yang pertama adalah bahaya dari bahan kimia. Bahan kimia yang digunakan oleh pekerja laboratorium dalam proses analisis hari-hari itu bisa dia bersifat toksik, bisa bersifat flammable, ataupun bahkan dia bersifat eksplosif, yang dimana ketika terjadi kecelakaan dalam dia bekerja, maka dapat menimbulkan bahaya, baik itu kebakaran, keracunan, maupun bahkan traumatik. Kemudian bahaya yang lain adalah ketika pekerja laboratorium itu bekerja di laboratorium biologi, yang dimana kita orang yang bekerja di laboratorium biologi itu bersinggungan dengan bahan-bahan ataupun dengan zat-zat ataupun material yang hidup. Oke, bisa berupa virus, jamur, bakteri, dan lain-lain. Itu kalau kita tidak menggunakan ataupun tidak mematuhi protokol yang berlaku dalam lab tersebut, kita bisa saja terinfeksi oleh virus maupun bakteri maupun jamur yang ada di dalam lab tersebut. Sehingga kita harus selalu menaati apa saja aturan-aturan yang ada dalam lab tersebut. Yang terakhir, bahaya yang sering menimpa baik pekerja laboratorium maupun pekerja di bidang farmasi adalah bahaya oleh gerakan yang itu-itu terus. Jadi gerakan yang dilakukan oleh pekerja di laboratorium maupun di instalasi farmasi itu gerakannya cenderung itu-itu saja. Dan itu terulang, diulang, duduk, berdiri, berdiri dengan ritme ataupun tempo yang tidak teratur biasanya. Nah, itu bisa menyebabkan sakit di kaki maupun di pinggang ataupun di bagian tubuh yang lain. Oke, kemudian resiko pekerja laboratorium bisa terjatuh, tergelincir, luka bakar, tersengat listrik, keracunan, kemudian sampai kerusakan pada mata, terbakar, dan lain-lain. Ini juga dapat menimpa teman-teman yang bekerja di bidang farmasi. Oke, untuk keselamatan fisik yang perlu diperhatikan oleh pekerja laboratorium, yang pertama adalah kita harus berhati-hati dalam menggunakan peralatan laboratorium. Kemudian yang sering kita dapati, kita temukan di dalam laboratorium itu adalah kabel yang tidak ditempatkan dengan baik dan benar. Sehingga ketika kabel itu tidak sesuai ataupun tidak ditempatkan dengan benar, itu bisa berpotensi untuk menimbulkan bahaya, misalkan keserimpet ataupun bahkan ketika ada kabel yang lecet kita bisa kesetrum. Kemudian yang terakhir adalah tidak menyimpan barang di jalur lalu lintas laboratorium. Ini penting, jangan pernah meletakkan benda apapun di jalur lalu lintas laboratorium. Ini saya selalu tekankan pada mahasiswa untuk menyimpan tasnya di tempat yang sudah ditentukan, jangan disimpan diletakkan di meja lab. Itu sering-sering terjadi adalah tasnya ketendang, kemudian sampai ada yang terserimpet. Itu
bukan yang kita inginkan. Oke, ketika kita menggunakan listrik dalam laboratorium maupun di instalasi yang lain, ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Yang pertama adalah tidak memasukkan benda lain dalam stop kontak. Itu sering ada orang yang iseng masukkan benda-benda, terutama anak-anak, itu jangan sampai terjadi. Kemudian cabut kabel setelah digunakan, tidak menggunakan outlet secara berlebihan, itu sering kita temukan ketika dalam satu jalur stop kontak itu dicabangkan dengan beberapa cabang T. Itu sering ditemui dan itu bahaya. Kenapa bahaya? Ketika terjadi ketidakseimbangan antara arus dengan beban yang diberikan, itu akan terjadi panas. Kalaupun panas biasanya cuma akan meleleh. Namun bila terjadi sampai menimbulkan api, itu akan fatal akibatnya. Kemudian jauhkan dari sumber air. Ingat, instalasi dari listrik, arus listrik atau sumber listrik itu dijauhkan dari sumber air. Kenapa? Ya teman-teman tahu sendiri bahwa air ketika ditemukan dengan listrik itu akan merambatkan aliran listrik. Kemudian tidak meninggalkan api dalam keadaan menyala tanpa pengawasan. Kompor listrik terutama ketika dalam laboratorium itu ketika labnya tutup, maka seluruh alat yang menimbulkan panas ataupun api harus dimatikan. Kontainer metal dan kaca terlihat ketika dipanaskan. Ini teman-teman sayangnya teman-teman tidak praktikum. Jadi kalau praktikum itu kita sering memanaskan benda dengan namanya crucible atau cawan porselen. Cawan porselen yang panas dengan yang tidak panas itu nggak ada bedanya. Jadi hati-hati ketika memegang porselen atau cawan porselen ketika salah dipanaskan. Itu biasa terjadi, kaget kemudian terlempar, pecah. Kemudian tidak meletakkan kontainer langsung di atas bench, namun dilapisi terlebih dahulu. Itu untuk melindungi meja dari kerusakan akibat panas. Ketika menggunakan bahan kimia, teman-teman di laboratorium harus benar-benar memperhatikan MSDS dari bahan yang kita gunakan. Tidak menyentuh, mencicipi, ataupun menghirup. Kalaupun kita menyentuh, kita harus memakai alat pelindung diri. Tidak mencicip, tidak boleh mencicipi apapun itu, meskipun itu sampelnya berupa makanan. Kemudian tidak menghirup bahan kimia. Menghirup boleh, tapi dengan aturan-aturan tertentu. Kemudian tidak mencampur bahan kimia sembarangan, ini ada aturannya. Kemudian berhati-hati ketika memindahkan bahan kimia, ini kaitannya dengan keselamatan ketika nanti dipindahkan timbul bisa terjadi jatuh dan sebagainya. Pastikan tempat kontainer dalam keadaan tertutup ketika tidak digunakan. Itu untuk mencegah timbulnya uap-uap yang berbahaya. Misalkan HCl pekat itu akan menimbulkan uap yang ketika kita hirup itu sangat berbahaya bagi paru-paru. HCl maupun asam sulfat maupun HF itu berbahaya. Yang paling aman ketika kita bekerja dalam laboratorium maupun di tempat yang lain adalah kita anggap saja semua bahan yang kita miliki dalam lab tersebut adalah bahan berbahaya, meskipun itu hanyalah air H2O. Jadi kita harus memperlakukannya sebagai bahan yang berbahaya, sehingga kita perlakukan dengan hati-hati. Yang terakhir, kita beri label dan simpan bahan kimia sesuai dengan aturan yang berlaku. Ingat, labeling itu penting. Jadi ketika teman-teman nanti membuat larutan ataupun mempersiapkan resep baru ataupun yang lainnya, lalu berikan label pada bahan yang sudah teman-teman buat. Supaya apa? Supaya tidak lupa. Supaya ingat ini bahan apa, komposisinya apa, jumlahnya berapa, dibuatnya kapan, itu teman-teman nanti harus tahu. Kemudian bahaya potensi ergonomi. Jadi tadi sudah saya singgung di awal bahwa pekerja di laboratorium maupun di instalasi farmasi itu gerakannya adalah gerakan yang monoton, itu saja. Misalkan kalau di laboratorium mau memipet, kemudian menimbang, kemudian mengukur dalam spektrum maupun menggunakan alat-alat yang lain, gerakannya gerakan yang
yang monoton, dan bila itu dilakukan dalam waktu yang lama, refleks kita mungkin akan berkurang. Jadi ketika teman-teman bekerja, alangkah lebih baik selalu stretching dengan gerakan yang sudah ditentukan. Stretching kaki, tangan, leher, badan itu akan sangat membantu ketika kita bekerja di laboratorium maupun di instalasi farmasi. Oke, kemudian bahan kimia yang kita gunakan itu ternyata ada aturan-aturan yang harus kita taati. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Itu ada aturannya. Bagaimana cara penanganannya bahan berbahaya dan beracun ini tidak boleh misalkan tidak boleh dibuang sembarangan, kemudian peredarannya bagaimana, itu ada aturannya. Kemudian Ketetapan Menteri Tenaga Kerja Nomor 187 Tahun 99 pengendalian bahan kimia berbahaya juga. Kemudian ada Control of Substance Hazardous to Health. Kemudian teman-teman yang tidak mau pusing-pusing ataupun membaca aturan pemerintah itu akan banyak biasanya. Nah, yang paling enak ketika kita mau mengidentifikasi ini, handlingnya bagaimana, cara penanganannya bagaimana, adalah kita membaca MSDS. Di dalam MSDS itu sudah tercantum semuanya, dari nama bahan, konsentrasinya, produksinya dari mana, bila nanti ada kecelakaan penanganannya bagaimana, dan lain-lain, itu sudah komplit. Kemudian label, nilai ambang kuantitas, kriteria bahan kimia, dan kewajiban dari pihak yang terlibat itu ditentukan. Oke, dalam MSDS ada beberapa komponen yang ada dalam MSDS tersebut. Yang pertama, identitas sampai informasi yang kita perlukan ketika terjadi kecelakaan. Contoh dari MSDS yang kita bisa lihat di slide ini adalah MSDS untuk kloroform yang diproduksi oleh merek KJAA dari Frankfurter. Nah, ini namanya kloroform untuk analisis dengan merek Emparta ACS. Ada nomor katalog, nomor produk, mereknya Millipore, kemudian nomor indeks, dan lain-lain. Kemudian ada klasifikasi atau bahan campuran. Kemudian ada label piktogram. Ini label piktogramnya adalah tengkorak dan beracun. Oke, jadi dalam MSDS itu nanti banyak sekali informasi-informasi yang diperlukan ketika kita mau menggunakan bahan tersebut, penyimpanannya bagaimana, dan lain-lain. Oke, kemudian pada label, kalau MSDS itu bentuknya adalah file. Ketika teman-teman mau print juga bisa, nanti bentuknya adalah dokumen. Namun kita biasanya menggunakan bahan kimia itu tidak disertai dengan MSDS. Maksudnya bahan kimia yang kita pakai di dalam laboratorium itu wadahnya adalah wadah kaca atau wadah plastik. MSDS-nya di mana? MSDS-nya biasanya ada di komputer dan atau di lemari dokumen. Nah, karena untuk alasan kepraktisan, maka kita bisa mengamati bagaimana ataupun apa yang ada dalam botol yang kita mau gunakan itu berdasarkan dari label yang dimilikinya. Dalam label itu setidaknya ada hal-hal berikut yang harus dicantumkan. Yang pertama adalah nama produk. Yang kedua adalah identifikasi bahayanya bagaimana. Ketiga, tanda bahaya dan artinya. Uraian resiko penanggulangan, tindakan pencegahan, risiko kebakaran, referensi, ini yang lengkap. Namun setidaknya ketika kita membuat ataupun melarutkan sebuah bahan, nama larutannya apa, konsentrasinya berapa, dibuatnya kapan, itu sudah cukup untuk dalam skala laboratorium pendidikan. Kemudian kalau bisa diberi tanda bahaya, misalkan tanda bahayanya berbahaya, toksik, ataupun iritan, itu ada
tanda-tanda yang harus diberikan dalam label. Oke, contohnya dalam label ini. Ini adalah asetonitrile. Oke, ini ada nama bahan dalam berbagai macam bahasa. Kemudian ada rumus kimia, ada lot number, ada tanggal kadaluarsa, ada kuantitas, kemudian ada data transport, karakteristik bahaya, ini flammable, kemudian ini berbahaya. Jadi lengkap ketika kita mau memegang botol bahan kimia baru dari pabrikan itu, kita sudah tahu, oh ini bahannya bersifatnya flammable, namanya asetonitrile dengan rumus kimia sekian. Nanti di bawah rumus kimia ini ada berat jenis, kemudian ada impuritiesnya apa saja, itu lengkap ada dalam label. Oke. Selanjutnya adalah bahan berbahaya itu apa toh? Bahan berbahaya ini dalam definisinya adalah bahannya selama pembuatan, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, penggunaan dapat membebaskan debu, kabut, uap, gas, serat, atau radiasi yang mengion yang mungkin menimbulkan iritasi, kebakaran, ledakan, korosi, mati lemas, keracunan, dan bahaya lain dalam jumlah yang membahayakan kesehatan atau tanpa menimbulkan kerusakan barang. Jadi definisi bahan kimia itu adalah bahan berbahaya itu adalah seperti itu. Bahan berbahaya apakah selalu bahan kimia? Kalau dalam ilmu kimia iya, karena semua materi yang ada di bumi ini adalah merupakan bahan kimia. Gitu. Oke, kita membahas penggolongan bahan-bahan berbahaya. Yang pertama adalah bahan eksplosif, mudah meledak. Bahan-bahan ini digolongkan menjadi beberapa golongan, bahan eksplosif, oksidator, bahan yang mudah terbakar, mudah beracun, korosif, dan radioaktif. Masing-masing penanganannya berbeda-beda. Jadi teman-teman harus pastikan itu bahannya sifatnya seperti apa, dilihat dari labelnya. Oke, kalau mudah terbakar jangan didekatkan ke api. Kalau dia beracun, gunakan alat pelindung diri yang baik, yang benar. Kemudian kalau korosif tidak boleh terkena kulit, atau bahan radioaktif harus dihandling dengan cara yang khusus. Kemudian untuk penyimpanannya, bahan eksplosif, oksidator, mudah terbakar, beracun, dan korosif itu ada aturan-aturannya. Yang pertama, bahan yang eksplosif, yang mudah meledak itu tidak boleh didekatkan dengan bahan yang mudah meledak. Oke, kemudian tidak boleh dicampur dengan bahan-bahan yang mudah menyala. Kemudian disimpan pada bangunan yang kokoh, selalu terkunci. Biasanya ada lemari khusus untuk menyimpan bahan eksplosif ini, dan untuk bahan eksplosif itu disimpan pada jarak yang jauh dari terowongan, lubang tambang, bendungan, jalan raya, dan sebagainya. Ini untuk kasus bahan eksplosif dengan jumlah skala yang besar. Kemudian untuk oksidator, bahan-bahan yang bersifat oksidator itu diluang dalam ruang yang sejuk, ventilasinya cukup baik, tidak mudah terbakar, jauh dari cairan yang mudah terbakar. Kemudian bahan-bahan yang mudah terbakar gimana? Seperti gas propana, asetilen, butana, etilen, gas arang batu. Itu kita pisahkan dari bahan oksidator, jauh dari sumber panas dan area listrik ke tanah. Jadi ada groundingnya. Gitu. Bahan yang mudah terbakar itu jangan dicampur dengan bahan oksidator. Oke. Sebabnya apa? Sebabnya kalau nanti terjadi kecelakaan, dia akan menimbulkan api, dan ketika bahan mudah terbakar campur bahan oksidator itu, api yang ditimbulkan akan hebat. Kemudian bahan beracun, penyimpanannya bagaimana? Penyimpanannya jauhkan dari sumber panas, tempatkan di tempat yang sejuk, jangan terkena sinar matahari langsung. Kemudian bahan yang bereaksi satu sama lain itu dipisah. Kemudian bahan korosif itu ditampung dalam kontainer tertentu dengan aturan tertentu. Salah satunya adalah hidrogen fluoride. Itu tidak boleh disimpan dalam botol gelas atau kaca atau dekat dengan botol gelas. Kenapa? HF ini sifatnya dia akan melarutkan kaca.
Sehingga kalau teman-teman menyimpan HF dalam botol kaca, maka botolnya akan larut dan dia akan tumpah. Gitu. Jadi penyimpanan bahan-bahan ini relate dengan penyimpanan bahan-bahan misalkan obat. Stok obat dalam gudang itu disimpan misalkan berdasarkan abjad ataupun berdasarkan jenisnya, itu ada aturan-aturannya. Di penyimpanan bahan kimia pun juga seperti itu. Disimpan dulu dalam satu golongan, kemudian biasanya diurutkan dengan abjad. Kalau ada bahan-bahan yang dia tidak boleh bercampur, maka ditempatkan di tempat yang khusus. Itu untuk apa? Untuk memudahkan kita dalam mencari bahan tersebut. Oke, selanjutnya adalah upaya pekerjaan beresiko keracunan. Oke, supaya kita aman dari resiko keracunan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus melihara tempat kerja kita harus bersih. Oke, kemudian kita menerapkan teknologi pengendalian tempat kerja, kemudian kita bisa melakukan minimalisasi kemungkinan penghirupan, kontak kulit, termakan, terminum. Ya, kita harus mencegah itu. Kemudian pekerja-pekerja yang bekerja dalam lab itu harus diberi informasi agar tetap waspada dan terampil dalam menghadapi bahaya keracunan. Biasanya akan ada pelatihan-pelatihan ketika bagaimana sih menangani keracunan ataupun kebakaran seperti itu. APD harus sesuai, yang tersedia harus dipakai dengan baik. Personal hygiene terpelihara dan ditingkatkan. Setiap kecelakaan itu biasanya akan ada evaluasi, diteliti penyebabnya apa, kemudian penanggulangannya seperti apa sehingga di kemudian hari tidak terulang. Yang terakhir adalah pemeriksaan kesehatan kerja dari pekerja mulai masuk awal, kemudian pemeriksaan kesehatan itu dilakukan secara berkala dan khusus. Fungsinya untuk apa? Untuk mengecek bagaimana sih kondisi kesehatan dari pekerja di situ, apakah terdapat resiko-resiko yang dimana membahayakan kesehatan ketika dia bekerja dalam lab tersebut. Oke, prinsip-prinsip dasar pencegahan dan pengendalian yang pertama adalah identifikasi bahan kimia dan instalasi terkait untuk mengenali ciri dan sifat bahan kimia dengan pendataan yang rapi, teratur, bertanggung jawab dalam hal label dan kode. Jadi mungkin setiap lab itu kode dan labelnya akan berbeda-beda, namun pada dasarnya label dan kode ini ada persamaan aturan yang diatur dalam standar internasional. Evaluasi dan prediksi resiko apabila terjadi kecelakaan, kemudian pengendalian operasional, ini mulai dari eliminasi, substitusi, ventilasi, penggunaan APD, personal hygiene karyawan, kemudian pengendalian organisasi dan administrasi, pemasangan label, penyediaan MSDS, SOP, pengaturan tata ruang, diklat dan pengawasan rutin. Ini harus dilakukan biasanya dalam ketika kita bekerja itu akan ada diklat setiap tahunnya akan ada diklat. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama untuk meningkatkan kapasitas SDM dan yang selanjutnya adalah supaya kita kerja itu lebih efektif dan efisien. Kemudian ada inspeksi, pemilihan sarana, prosedur, dan proses kerja. Kemudian pembatasan jumlah bahan kimia di tempat kerja. Pembatasannya bagaimana? Misalkan ketika kita punya stok, katakanlah aseton 5 liter, yang kita gunakan untuk analisis biasanya cuma 15-20 ml. Maka kita bisa pindahkan stok yang 5 liter itu ke dalam wadah yang lebih kecil yang kita gunakan di laboratorium sehari-hari. Sehingga tidak stok yang 5 liter itu kita taruh dalam lab, yang sisanya dari yang kita ambil itu kita taruh di gudang, seperti itu. Oke, teman-teman harus selalu ingat untuk menjaga tempat kerja kita untuk selalu bersih dan rapi, terutama debu-debu yang ada di sudut-sudut maupun di pojok-pojokan itu harus biasa dibersihkan secara berkala. Kemudian kita harus membaca dan mengetahui peraturan keselamatan dan prosedur kerja di laboratorium maupun tempat kerja yang lain. Ketika terjadi kecelakaan, misalkan tumpahan ataupun cedera, itu segera kita melapor kepada kepala laboratorium maupun kepala instalasi, sehingga ketika terjadi kecelakaan itu ada
tindak lanjut. Kemudian bersihkan dan simpan peralatan kita yang setelah kita selesai gunakan di tempat yang semestinya. Oke, dalam kasus laboratorium biasanya yang sering menimbulkan ketidaknyamanan adalah jas laboratorium. Jas laboratorium itu kadang-kadang dicuci 1 semester sekali, kemudian ada setahun sekali. Ya, itu sebenarnya tidak boleh seperti itu. Ketika kita sudah merasa bahwa itu kotor ataupun sudah kotor dipakai beberapa kali, itu harus segera dicuci meskipun tidak menimbulkan noda. Kemudian yang terakhir adalah buang produk limbah sesuai dengan peraturan keselamatan. Kita tidak boleh membuang limbah hasil pekerjaan kita langsung pada wastafel maupun langsung ke pelimbahan domestik. Itu tidak boleh. Kenapa? Mungkin produk atau hasil yang kita hasilkan atau limbah yang kita hasilkan itu beracun bagi lingkungan. Oke, setelah kita membaca apa yang kita perlukan ketika bekerja di laboratorium, yang pertama adalah kita harus ketahui potensi bahaya dan risiko di lab. Ternyata bahaya dan risiko di lab itu tidak sedikit. Oke. Dan biasanya bahayanya itu terakumulasi. Mungkin kita bekerja masih umur 30-an. Kita tidak pernah menggunakan alat pelindung diri, bekerja serampangan. Yang seharusnya di umur 50 kita sehat, namun terjadi residu di dalam tubuh kita, maka umur 50 sudah sakit-sakitan. Itu hal yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian lakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur keselamatan yang ditetapkan. Lakukan langkah-langkah untuk mengeliminasi bahaya, gunakan alat pelindung diri yang sesuai, dan menjaga keselamatan diri dan orang lain dengan selalu berpikir sebelum bertindak menggunakan akal sehat. Oke, ini yang poin terakhir ini penting ketika teman-teman sedang tidak enak badan, sedang lapar, ataupun sedang bergejolak perasaannya, lebih baik tidak bekerja. Ataupun bekerja namun tidak bersinggungan dengan bahan-bahan yang berbahaya. Kenapa? Ketika kita pikiran sedang kalut, sedang kacau, sedang lapar, itu koordinasi tubuh kita biasanya akan sedikit terganggu. Dan itu dapat menimbulkan kecelakaan-kecelakaan. Kecelakaan-kecelakaan yang sering terjadi di laboratorium itu, kalau dalam tingkat pendidikan di kampus itu biasanya seperti itu, meleng, kenapa? Belum makan pak, nggak fokus dan lain sebagainya. Itu jangan sampai terjadi. Oke, sekian pertemuan hari ini. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Selamat siang.